Global Rating pada 13 Juli 2026 memberikan afirmasi bahwa peringkat triple B dengan outlook stabil yang menegaskan ketahanan ekonomi Indonesia dan kepercayaan investor global terhadap Indonesia masih baik. Jadi saya udah bingung tuh waktu Moody's ngeluarin outlook negatif, terus nggak lama Fitch juga outlooknya negatif. Padahal saya udah jelasin macam-macam, wah bahwa kita bagus segala macam. Rupanya mereka offside karena mereka keluarkan itu sebelum angka triwulan pertama keluar. Begitu angka triwulan pertama keluar 5,6, harusnya kelihatan betul mereka salah ukur ekonomi kita. S&P tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dia diskusi dengan kita dengan detail dan melihat kebijakan fiskal seperti apa, moneter seperti apa, kebijakan Pak Prabowo seperti apa. Akhirnya mereka bisa melihat memang kita bergerak ke arah yang betul. Next. Kita melihat beberapa indikator-indikator yang menunjukkan arah ekonomi dari waktu ke waktu. Jadi contrary to common belief, our government is monitoring the economic development very closely. We monitor every variable that indicates current economic and future economic condition, and we act accordingly and promptly to ensure that the growth will not be affected by the latest negative development in the market. Indikator konsumsi dan mobilitas seperti penjualan kendaraan bermotor tetap tumbuh dan mencerminkan daya beli yang terjaga. Penjualan mobil terus menunjukkan tren positif dengan keyakinan masyarakat yang membaik dan daya beli yang terjaga. Mobilitas ekonomi dan bisnis yang tercermin pada penjualan BBM baik untuk transportasi maupun industri konsisten ekspansif. Ini memberikan optimisme terhadap kegiatan ekonomi baik untuk kebutuhan konsumtif, termasuk yang bersifat leisure maupun untuk aktivitas produksi. Konsumsi listrik rumah tangga dan industri relatif stabil dengan peningkatan di konsumsi listrik bisnis. Kalau pejabat ngomongnya gitu, pasti Anda bingung. Sponsor. Jadi kalau pejabat pasti ngomong teks begitu, tanpa nunjukin gambarnya. Kalau saya pejabat, setengah pejabat lah. Saya monitor economic condition on monthly basis dengan amat hati-hati dan selalu siap-siap memberi kebijakan kalau ada event yang menunjukkan bahwa ada kelemahan di perekonomian. Kalau berhubungan dengan bapak-bapak, ibu-ibu kan penjual mobil ya dan motor. Ini penjual mobil yang orangnya ini tumbuhnya lumayan baik dan sempat ini 52% kalau nggak salah. Habis itu di bulan April turun ke bawah. Saya deg-degan apa yang terjadi dengan perekonomian. Apalagi sama motor juga turun ke bawah April. Ini April ya. April, Mei ya, turun ke bawah. Juni agak naik ke atas, itu Juni ya, agak naik ke atas. Itu bukan terjadi kebetulan. Jadi ketika data turun seperti itu, saya periksa uang yang digelontorkan ke perbankan masih efektif enggak. Kan Anda ingat kan di awal September, saya gelontorkan 200 triliun rupiah uang pemerintah dari BI ke perbankan. Banyak orang bilang itu nggak ada gunanya. Kalau ada yang ngomong gitu, Anda harus ngerti bahwa dia nggak ngerti ekonomi. Karena begitu kita gelontoran kan mulai naik nih. Dari sini kan, dia naik ke sana kan bukan kebetulan. Februari mungkin sebelum lebaran musimannya, setelah itu naik lagi. Tapi Anda lihat trennya naik terus ke atas. Even dengan angka 32,9 dan ini di 1,1 motor ini, saya masih deg-degan.
Karena saya inginnya tren yang tumbuh terus. Terus di kemarin akhir pertengahan Juni lah, perbankan komplain ke saya, mereka mengalami ancaman likuiditas. Ya kita rapatlah dengan mereka, Anda mau apa? Saya mau pemerintah terus membantu likuiditas di perbankan. Ya udah kalau gitu, yang 200 saya taruh di perbankan sampai akhir tahun, mungkin akan saya perpanjang sampai tahun depan. Terus saya tambah lagi 200 triliun dari uang saya yang ada di BI yang nganggur. Itu untuk memastikan daya beli masyarakat terjaga, atau bukan itu, memastikan sistem finansial kita bisa mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Harusnya jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.